shopping centres. Local authorities are... Halo semua, di video kali ini kita akan cerita tentang kisah tragis tewasnya seorang YouTuber terkenal di negara Meksiko. Kisah ini terjadi pada tahun 2017. Ketika itu sang YouTuber terkenal ini melakukan pesta bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Tidak lama kemudian datanglah sekelompok orang, berjumlah 4 orang masuk ke dalam klub malam tersebut lalu menghampiri sang YouTuber ini. Seketika itu pula 4 orang tersebut melakukan penembakan secara membabi buta sehingga menyebabkan tewasnya seorang YouTuber terkenal di negara Meksiko. On Monday, December 18th, 2017. Setelah diusut tuntas, ternyata yang melakukan penembakan ini adalah geng kartel narkoba yang paling berbahaya di negara Meksiko. Pertanyaannya, lalu siapa geng kartel narkoba tersebut? Bagaimana kronologinya dan apa motif sesungguhnya? Bicara tentang motif, apakah sang YouTuber ini merupakan mata-mata dari pemerintah Meksiko untuk mengawasi peredaran bisnis narkoba? Atau apakah sang YouTuber ini merupakan pesaing dari kartel narkoba tersebut? Atau sang YouTuber ini melakukan tindak pidana pelecehan atau pemerkosaan terhadap istri kartel narkoba tersebut sehingga sang YouTuber ini ditembak mati? Kok kasusnya kayak di negara kita ya? Udahlah, lupakan. Pasti kalian penasaran bagaimana ceritanya, siapa geng kartel narkoba tersebut? Lalu apa motif sesungguhnya? Simak ceritanya setelah intro yang satu ini. Jadi seorang YouTuber terkenal ini bernama Juan Luis Laguna Rosales. Koreksi jika saya salah. Nama panggilannya yaitu Juan Luis. Juan Luis merupakan seorang YouTuber terkenal di negara Meksiko. Usianya masih muda, masih 17 tahun sebelum akhirnya dia tewas ditembak oleh geng kartel narkoba. Juan Luis ini lahir di kota Sinaloa, kota terkecil di negara Meksiko. Dia lahir dari keluarga miskin dan menjadi korban broken home dari kedua orang tuanya. Semasa kecilnya Juan Luis ini tinggal bersama neneknya dan harus menghadapi kerasnya hidup di negara Meksiko. Singkat cerita, pada umur 14 tahun Juan Luis ini harus memutuskan tingkat pendidikannya karena ingin berkarir untuk mengubah nasibnya. Untuk mengubah nasibnya, Juan Luis ini harus merantau ke kota terbesar di negara Meksiko, pusat keramaian kota dan pusat perekonomian di negara Meksiko, yaitu di kota Culiacan. Di kota Culiacan, Juan Luis ini harus menghadapi kerasnya hidup yang lebih parah lagi dari kota sebelumnya. Karirnya di kota Culiacan dimulai dari seorang tukang cuci mobil. Sifatnya yang ceria, menyenangkan dan humble, menyebabkan Juan Luis ini mendapatkan banyak teman di kota Culiacan. Tidak disangka teman-teman Juan Luis ini umurnya lebih tua daripada Juan Luis, sehingga menurut teman-temannya Juan Luis ini merupakan sosok pribadi yang lucu dan menyenangkan. Semakin Juan Luis ini bergaul dengan teman yang tidak seusianya, semakin terlihat Juan Luis ini seperti orang dewasa. Dari gaya bicaranya, dari gaya berpakaiannya, dan juga dari gaya hidupnya yang semakin terlihat dewasa. Nah, dari pergaulan inilah Juan Luis terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat. Setiap malam dia harus diajak untuk meminum minuman keras, kemudian bermain banyak wanita, dan tidak luput juga mengkonsumsi barang-barang yang terlarang. Itulah cerita Juan Luis sebelum dia menjadi YouTuber terkenal. Pertanyaannya, sejak kapan Juan Luis ini menjadi YouTuber terkenal? Jadi pada waktu itu ada salah satu orang temannya memposting video Juan Luis yang sedang mabok dan ngomong ngelantur. Tapi ngelanturnya itu sangat lucu, sehingga membuat teman-temannya itu terhibur dan ketawa. Kemudian video tersebut diupload ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, serta media sosial yang lainnya di negara Meksiko. Tidak disangka ternyata video yang diupload itu ditonton oleh jutaan orang negara Meksiko. Dari situlah Juan Luis kaget. Wow, video saya mabuk, ngomong ngelantur, banyak orang yang suka dan terhibur. Dari situlah Juan Luis itu berpikir, jika dengan saya mabuk membuat orang-orang terhibur dan ketawa, maka mulai besok saya akan mabuk dan akan saya jadikan konten. Tapi awalnya Juan Luis mempunyai tujuan hanya untuk menghibur orang, bukan mabuk-mabukannya. Dan benar saja, setiap hari dia mabuk, kemudian dia buat video dan ngomong ngelantur, dan setelah itu dia upload ke media sosial. Terus menerus dia lakukan seperti itu secara konsisten, maka dari itu pengikut dari Juan Luis itu semakin banyak, semakin bertambah dan mencapai 10 juta orang. Puluhan juta orang ini tersebar di media sosial Facebook, Instagram, kemudian YouTube, Twitter, dan media sosial lainnya di negara Meksiko. Semakin banyak pengikutnya, dari situlah tawaran iklan dan endorsement menggunakan jasa dari Juan Luis. Sempat juga pada waktu itu Juan Luis ini menjadi bintang video klip dari musisi terkenal di negara Meksiko. Akhirnya dari situlah nasib Juan Luis ini berubah total. Dia menjadi kaya raya pada saat umurnya masih muda, belum lengkap 17 tahun. Kekayaannya membuat iri kalangan muda di negara Meksiko. Ada juga yang menjadikan Juan Luis ini inspirator untuk kalangan muda. Bagaimana tidak iri? Belum lengkap usianya 17 tahun, Juan Luis ini bisa membeli apa yang dia inginkan, seperti mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah,
Apapun yang dia inginkan pasti dia beli. Dan bisa disimpulkan bahwa saat itu Juan Luis ini menjadi superstar di media sosial. Semakin berada di puncak, ternyata Juan Luis ini lupa pada dirinya siapa dia dulu. Gaya hidupnya yang tidak sehat hampir menjadi petaka pada malam itu. Ketika itu Juan Luis mengadakan pesta besar-besaran bersama teman-temannya dan para wanita yang dia bawa. Nah, saat itu pihak kepolisian curiga, ini Juan Luis ini siapa? Berapa umurnya? Dan dari mana asal keluarganya? Benar saja waktu itu pihak kepolisian langsung menggerebek hunian dari Juan Luis ini dan membawa Juan Luis ke kantor polisi. Selanjutnya dia diperiksa. Ternyata benar, Juan Luis ini belum lengkap usianya 17 tahun. Karena di kota Culiacan mempunyai peraturan untuk meminum minuman keras itu harus di atas 17 tahun. Tapi ternyata umur Juan Luis ini belum lengkap 17 tahun sehingga dia ditangkap polisi pada malam itu. Tapi tidak tahu kenapa polisi melepaskan dia pada malam itu juga dengan jaminan. Alih-alih membuat kapok untuk Juan Luis, ternyata tidak, bro. Juan Luis itu semakin gila mabuknya, semakin lupa pada dirinya, semakin dia liar tingkah lakunya. Pernah waktu itu Juan Luis ini diundang ke acara talk show dan diwawancari oleh jurnalis terkenal. Dia mengatakan bahwa apakah Anda akan berhenti dari gaya hidup yang tidak sehat ini? Juan Luis menjawab, ya, saya akan berhenti dari gaya hidup yang tidak sehat ini karena saya sudah tanda tangan kontrak bersama perusahaan musik di negara Meksiko. Ternyata Juan Luis ini sudah mau berganti profesi dan beralih profesi menjadi musisi di negara Meksiko. Alih-alih itu beneran, ternyata statement itu hanyalah di media. Di belakang media, Juan Luis ini semakin gila, semakin liar tingkah lakunya. Mabuk-mabukannya semakin kenceng, bermain wanitanya itu juga semakin kenceng. Juan Luis semakin lupa diri. Dia merasa hebat dengan apa yang dia punya. Dia merasa sudah banyak teman polisi juga. Berpikirnya kalau dia ditangkap polisi lagi, dia pasti lepas lagi. Itulah yang ada di dalam pikiran Juan Luis sehingga Juan Luis ini semakin tidak terkendali. Sehingga pada suatu hari Juan Luis ini membuat kesalahan yang sangat-sangat fatal. When you translate it to English, he's basically saying, El Mencho, suck my dick. Di dalam postingannya dia mengejek, menghina dan melecehkan seseorang yang paling berbahaya di negara Meksiko pada waktu itu. Siapakah dia? Ya, dia adalah El Mencho. El Mencho. Kita akan ceritakan sedikit tentang El Mencho, siapakah dia dari remaja sampai dia menjadi orang yang paling berbahaya di negara Meksiko. Ya, El Mencho pada waktu remaja dia merupakan seorang imigran gelap yang merantau ke Amerika. Di Amerika dia menjadi kurir narkoba. Pada akhirnya dia ditangkap oleh pihak kepolisian dengan kasus peredaran narkobanya dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di Amerika. Setelah El Mencho menjalankan 2/3 dari hukumannya, dia dideportasi dan kembali ke Meksiko. Dan di Meksiko inilah El Mencho di Meksiko kembali bergabung dengan kartel narkoba yang bernama Mileno yang dipimpin oleh El Lobo. El Lobo ini merupakan orang yang berbahaya pada waktu itu. 2 tahun El Mencho bergabung dengan El Lobo, akhirnya El Lobo ini ditangkap polisi. Dan terjadilah pada saat itu perebutan kekuasaan di kartel narkoba yang bernama Mileno. Dan ketika terjadi perebutan kekuasaan, El Mencho dengan beberapa pengalamannya di Amerika, dia keluar ya dari grup El Lobo tersebut dan membentuk geng kartel narkoba sendiri. Geng kartel narkoba yang didirikan oleh El Mencho ini bernama CJNG. Ya. Secara garis besar CJNG merupakan geng kartel narkoba baru di Jalisco. CJNG bentukan dari El Mencho ini kurang dari waktu 10 tahun sudah memiliki kekayaan yang melimpah dan anggota yang sangat banyak. Organisasi ini bergerak di bidang kejahatan, di antaranya yaitu pencurian minyak mentah, kemudian penjualan senjata api ilegal dan peredaran narkoba di negara Meksiko atau benua Amerika, Eropa, dan Asia. Jejak kriminalnya dimulai dari 2011. Ketika itu El Mencho dan CJNG melakukan pembunuhan terhadap pesaing kartel narkoba lainnya. Korbannya berjumlah 35 orang dan jasadnya dibuang begitu saja di bawah jembatan tengah kota. Dan pada tahun 2013, El Mencho dan CJNG ini melakukan pembunuhan terhadap wanita muda yang ternyata wanita tersebut adalah anak dari pesaing kartel narkoba yang ada di Meksiko. Jasadnya dibuang di jalan begitu saja. Dan pada tahun yang sama, CJNG dan El Mencho ini melakukan teror kepada pemerintah dan aparat serta sipil. Ya, siapapun yang mengganggu jalannya bisnis peredaran narkoba di Meksiko, dia akan membunuh secara membabi buta. Benar saja pada waktu itu El Mencho mengirimkan kepala babi di depan rumah Kejaksaan Agung di negara Meksiko. Dengan maksud siapa yang terlibat dalam pengejaran geng CJNG ini akan dijadikan seperti babi kepalanya. Tidak tanggung-tanggung juga 6 tentara negara Meksiko tewas dalam penggerbekan geng CJNG di hutan pada waktu itu.
Dianggap berbahaya, Badan Narkotika Amerika Serikat mengeluarkan dana sebesar 155 miliar untuk menangkap El Mencho dan geng-gengnya ini. Pemerintah Meksiko juga mengeluarkan sayembara, siapa yang menemukan jejak El Mencho ini akan diberikan 3 miliar. Ternyata El Mencho tidak segampang itu ditangkap. El Mencho tinggal di hutan, kerap berganti-ganti tempat. Jadi El Mencho ini sangat sulit ditemukan. El Mencho tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghina dia, yang merusak dia, yang melecehkan dia, dan yang mengejar dia sebagai buronan. Dan pada tahun 2017 inilah El Mencho juga melakukan aksinya yang sangat sadis. Ketika itu El Mencho melakukan penembakan terhadap seorang YouTuber terkenal, usianya masih 17 tahun di sebuah klub malam. Sebelum penembakan itu terjadi, Juan Luis ini memposting videonya dengan menghina El Mencho. When you translate it to English, he's basically saying, El Mencho, suck my dick. Secara garis besar kata-katanya sangat kasar dan sangat menjengkelkan. Juan Luis berkata, "Hey El Mencho, kau sekarang bisa hisap." Dan masih banyak kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang Juan Luis kepada El Mencho tentunya. Tapi saya tidak akan tayangkan. Tapi secara garis besar kata-kata itu menghina dan melecehkan El Mencho. Ketika postingan hinaan terhadap El Mencho itu tersebar atau viral di media sosial negara Meksiko, banyak pengikut dari Juan Luis ini khawatir bahwa Juan Luis ini menggali kuburannya sendiri. Mereka takut bahwa akan terjadi apa-apa dengan Juan Luis suatu saat nanti. 2 minggu setelah video itu viral, Juan Luis ini kembali berulah. Dia memposting seakan-akan dia benar-benar menantang El Mencho dengan menunjukkan senjata api di pinggangnya. Tentunya banyak pengikut Juan Luis ini bertanya apa yang sebenarnya dipikirkan Juan Luis. Apakah dia serius menantang El Mencho, orang yang paling berbahaya di negara Meksiko? Pengikutnya takut kalau nanti ada apa-apa dengan Juan Luis. Dan pada tanggal 18 Desember 2017, Juan Luis ini melakukan sayembara kepada pengikutnya dan para penggemarnya bahwa Juan Luis ini akan mengadakan pesta di kota Guadalajara. Kalian tahu bahwa Guadalajara itu merupakan kota kekuasaan dari El Mencho. Dimanapun sudut kota tersebut ada, itu pasti sudah dikuasai oleh geng CJNG pimpinan El Mencho. Benar saja besoknya pada pukul 11 malam Juan Luis ini mengadakan pesta di kota Guadalajara. Pesta pun dimulai, dia mabok-mabokan bersama temannya, berpesta dengan wanita-wanitanya, kemudian bersenang-senang di klub malam tersebut. Kemudian datanglah sekelompok orang, berjumlah 4 orang masuk ke dalam klub malam tersebut lalu menghampiri sang YouTuber ini. Ketika itu pula 4 orang tersebut melakukan penembakan secara membabi buta kepada Juan Luis yang menyebabkan Juan Luis ini mati secara mengenaskan. Tubuhnya hancur, wajahnya sudah tidak dikenali. Kepolisian mengenali Juan Luis ini dari tatonya di tangan kiri dan tangan kanannya. Dari hasil autopsi juga ternyata 15 peluru bersarang di tubuh Juan Luis. Mengenaskan tentunya. Nah, itulah kronologi penembakannya dan motif sesungguhnya dari kasus ini. Kita bisa ambil pelajaran dari sini, siapapun kita, baik kita berada di puncak karir maupun tidak, jangan pernah menghina orang. Meskipun saya tidak membenarkan penembakan itu, tapi setidaknya kita tidak perlu sombong atas karir kita, atas apa yang kita punya. Jangan pernah menghina seseorang karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Sampai di sini cerita kriminal ini, kita ketemu di cerita kriminal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.